Aku akan membawa kata-katamu ke Feng Tianxing. Sampai jumpa lagi, hamba yang setia. Ming Guangwu langsung mengikuti tim Feng Tianxing dan kembali ke puncak klan iblis. Setelah kembali ke keluarga, dia berpikir sejenak, dan hal pertama yang dia lakukan bukanlah bergegas kembali ke keluarganya sendiri, tetapi pergi ke istana Jia Luo. Feng Tianxing telah menyatakan tekadnya kepadanya dan bagian dari rencananya, yang cukup untuk membuktikan bahwa Feng Tianxing benar-benar dapat dipercaya. Tidak masalah jika Anda membunuh semua setan di sekitarnya. Adapun ras manusia yang tersembunyi di alam rahasia, Feng Tianxing benar-benar enggan membunuh mereka. Sepanjang jalan di aula, di bawah pengawasan beberapa setan, Ming Guangwu menunjukkan token yang diberikan Jia Luo kepadanya, dan pergi tanpa hambatan. Tidak sampai aula, di depan Jia Luo, Ming Guangwu berlutut dengan satu kaki. Yang mulia, Ming Guangwu, terima kasih atas ajaran Zen Wu Mojun hari ini. Saya telah sadar, dan saya bersedia melayani pelana dan kuda yang mulia Jia Luo, dan melakukan pekerjaan seekor anjing dan seekor kuda. Jia Luo memandang ras manusia di depannya, pupilnya sedikit menyempit. Sebagai ras manusia, Ming Guangwu mengangkat kepalanya tidak rendah hati atau sombong. Identitas ras manusia dan ras iblis tidak mengganggu. Apalagi identitas ras iblis hanya untuk berurusan dengan kaisar iblis. Dan Anda bukan kaisar iblis. Galau terkekeh. Menurutnya, perubahan ini hanyalah masalah terakhir yang diberikan Ming Guangwu sesuai kemampuannya. Setelah bujukan Feng Tianxing, dia seharusnya mengerti apa artinya memiliki pegangan di tangan. Menyerah hampir tak terelakkan, tetapi dia masih menolak untuk menerimanya, menunjukkan identitasnya sebagai umat manusia, dan menyebabkan masalah terakhir baginya. Karena kamu menyukainya, maka gunakan identitasmu sebagai umat manusia. Aku adalah orang yang berbakat, dan aku adalah orang yang berbakat di dunia. Terlepas dari latar belakangku, selama kamu setia kepadaku, kamu dapat bekerja denganku. Samping, sekarang kamu bisa memberitahuku, bagaimana kamu menilai Song Yi? Rubah tua ini telah bersembunyi di sisiku selama bertahun-tahun, apa tujuannya? Ming Guangwu langsung menggelengkan kepalanya. Meskipun saya mendapat sedikit keuntungan terakhir kali, Yang Mulia Jia Luo mengacaukan situasinya, jadi beritanya terbatas. Ada beberapa tebakan saat ini. Pertama, Song Yi mungkin ingin membangun kekuatan penuh. Saya melihatnya tidak hanya melawan iblis di pasukan, tetapi juga iblis lemah lainnya, dan itu bukan pakaian dari iblis yang bertarung. Sederhananya, pertempuran ini setelah kalah, Anda mungkin harus menghadapi kekuatan iblis lain yang hampir sekuat Anda dan akan serupa dengan kekuatan Anda di masa depan. Kedua, Song Yi memiliki sarana militer, tetapi dia belum cukup terampil. Karena dia adalah teman lama Yang Mulia Jia Luo, itu tidak akan terlalu buruk. Jika dia merenungkan kesimpulan dan menemukan akar masalah dari pertempuran ini, maka lain kali saya harus mengirim hanya orang yang lebih kuat yang bisa mengalahkan Song Yi. Ketiga, tujuannya sebenarnya sangat jelas. Untuk menggulingkanmu dan membunuhmu sesederhana itu. Sudah jelas tertulis di panjinya, meski perkataan Ming Guangwu membuat Jia Luo sangat kesal. Tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia memiliki kesalahan langsung dalam masalah ini. Ming Guangwu telah mencoba yang terbaik, tetapi dia memiliki terlalu banyak keterbatasan. Setelah berpikir sebentar, Jia Luo masih berbicara. Lalu tim seperti apa yang kamu butuhkan untuk mengalahkan Song Yi, atau untuk menekannya? Ming Guangwu terkekeh. Penindasan. Jika Anda tidak memberikannya kepada tentara, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dalam 10 tahun, Song Ta pasti akan menjadi masalah serius orang kepercayaan Anda. Dengan kata-kata hari ini, gantikan pengkhianat yang mengkhianati informasi. Galuh sedikit mengernyit. Tidak apa-apa jika Ming Guangwu membicarakannya dengan begitu sederhana. Tetapi jika dia memblokir pengkhianat yang mengkhianati informasi ini, itu pasti bukan lelucon. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Jia Luo akhirnya berbicara. Aku ingin alasan. Ming Guangwu melipat tangannya. Saya ingin seorang pengkhianat. Kami tidak berkonflik. Tawar-menawar semacam ini membuat Jia Luo yakin bahwa kata-kata Ming Guangwu jelas bukan tanpa tujuan. Mengetukkan jarinya di atas meja, dia tiba-tiba tersenyum. Oke, hari ini aku akan berjanji padamu dan memberimu nama pengkhianat ini. Setelah selesai berbicara, Jia Luo mengambil pulpen dan menulis sebaris kata di atas meja, dan meletakkan namanya di atas meja dengan santai, lalu menatap Ming Guangwu dengan sentuhan main-main di matanya. Jika kamu bisa meyakinkanku, aku akan menyerahkan daftar ini kepadamu. Jika kamu tidak bisa meyakinkanku, aku akan segera membunuhmu, bersama dengan ratusan juta orang yang kamu sembunyikan. Ming Guangwu mengertakkan gigi. Benar saja, mereka adalah iblis, dan mereka sangat tidak tahu malu dalam melakukan sesuatu. Namun, tidak apa-apa jika kamu menginginkan alasan. Aku akan mengatur ulang situasi pertempuran hari itu untukmu sekarang, dan kemudian kamu dapat memikirkan apakah ada orang yang melakukan lebih baik daripada Song Yi. Setelah konfrontasi sengit, alis Jia Luo menjadi lebih kencang, dan senyum Ming Guangwu menjadi lebih sombong. Pada akhirnya, ketika Jia Luo terdiam, Ming Guangwu melangkah maju dan mengambil catatan itu dari meja.
Jadi kamu harus mengerti sekarang, seberapa besar kesalahan pengekanganku saat itu? Oke, aku akan kembali dan berurusan dengan para idiot itu dulu. Jika ada yang harus dilakukan, kirim seseorang ke rumahku untuk menelponku. Jika kamu mengirim seseorang ke rumahku dengan santai untuk mengeksposku, aku mungkin tidak dapat menahannya. Kembali niat membunuhku, aku tidak bisa mengambil ratusan juta orang itu dalam waktu singkat. Tapi bukan berarti aku tidak bisa menyerah pada Song Yi. Jia Luo tidak mengambil hati semua ejekan dan peringatan ini. Dia lebih percaya pada penilaian Feng Tianxing, tetapi hanya keraguan sesaat di awal yang menyebabkan kesalahan besar. Melihat wilayah ras iblis yang sekarang dia kendalikan, seperempat dari tanah telah dibagi. Itu bukan hadiah darinya untuk bawahannya, tetapi setelah Song Yi kembali kali ini, dengan sedikit pengumpulan tenaga, dia akan dapat dengan kuat menahan musuh eksternal di bidang pengaruh ini, mengandalkan bahaya alam dan mengandalkan pada kuat. Mengetuk jarinya di atas meja, Jia Luo tiba-tiba berbicara. Panggil Feng Tianxing, dia, Jia Luo, tidak pernah secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini antara iblis tingkat rendah, terutama perubahan medan. Dia tidak memiliki pelajaran dari masa lalu, dan Feng Tianxing adalah iblis tingkat rendah yang paling berpengalaman. Saat ini, Feng Tianxing masih berada di rumah Ming Guangwu. Setelah banyak pemeriksaan, tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Hampir sampai. Petunjuk dan konteksnya telah ditemukan. Butler, Anda dapat memanggil 10 setan dalam daftar ini. Saya pribadi akan bertanya kepada mereka tentang keberadaan mereka dalam beberapa hari terakhir. Kepala pelayan dengan cepat mengeluarkan buklet dari sakunya. Kamu tidak perlu menanyakan ini secara langsung. Aku punya catatan aktivitas terbaru mereka di sini. Feng Tianxing hanya meliriknya, dan berdiri dengan ekspresi muram. 10 orang saling mengkonfirmasi, dan itu benar-benar sarang ular dan tikus, mendorong orang. Tidak lama kemudian, ke-10 iblis datang ke hadapannya. Feng Tianxing baru saja mengirim seseorang untuk mengumumkan kejahatan mereka. Dan ketika dia hendak menyerang, Ming Guangwu bergegas kembali. Salah satu iblis melompat hampir seketika, bergegas ke sisi Ming Guangwu, menangis dan tersedak. Patriark, selamatkan aku. Anak yang tidak tahu dari mana asalnya memutarbalikkan kebenaran dan mencoba membunuh kita.